Hanya Nabi itu rahmat, tapi kok masih perlu tipu muslihat? Agak lain emang nabiku ini. Dan tiga hal tersebut dalam klasifikasi Tauriyah. Kapan Tauriyah itu dilakukan? Apakah akan agar semua Kristen pun sama? Mana buktinya Bang Daman? Filipi 1:18. Awal kalian biar kalian tahu janji caleg itu dari mana sih Bang? Dari kitab Ibrani 5 ayat 7. Itulah janji caleg kalau sesuai manusia. Kodrat ilahinya di mana? Cuti. Ya, kodrat ilahinya ada yang datang juga dia kok. Dia bilang. Berarti pada saat dia ditanya, dia bilang yang tahu hanya Bapak saja, dia sandiwara gitu. Bobi Nabi, saya selingkuh. Oke, aku akan turunkan tiga Muslim boleh berbohong dalam tiga hal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita saksikan satu video. Boleh berbohong dalam tiga hal. Welcome to my channel. Bro Nabi, aneh tadi selingkuh. Aneh takut ketahuan istri aneh, gimana nih Bro Nabi? Wah, tenang saja, akan saya turunkan ayat boleh berbohong dalam tiga hal. Boleh bohong ke istri katanya demi cinta. Apakah cinta dibangun di atas kata palsu yang dibungkus mesra? Katanya Nabi itu rahmat, tapi kok masih perlu tipu muslihat? Agak lain emang nabiku ini. Agak lain nabimu, agak lain kau sekeluarga. Oke, kalau memang itu tantangannya teman-teman. Saya udah salam belum ya? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua ya? Kita sudah melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, yaitu sekarang visualisasi video dapat dimanipulasi dengan yang namanya AI, dan sekarang paling terkenal dengan AI VO3, yang itu adalah pisau yang bermata dua. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Ya kalau bagus penggunaannya, maka itu akan menjadi hal yang positif dan juga kreatif. Tapi kalau kurang bagus penghinaannya, akan menjadi penghujatan, akan menjadi sebuah tipu daya dan manipulasi di balik realita dan kenyataan. Dan bahkan, coba kalian bayangkan, kalau seandainya anak kalian menonton visualisasi ini, atau muslim awam yang tidak tahu menahu tentang Islam, apa kabar imannya? Bukankah mereka akan melihat satu visual? Karena gini teman-teman, sesuatu yang dibaca belum tentu mempengaruhi pandangan, bahkan deskripsi akal ataupun hati. Tapi sesuatu pandangan, sesuatu yang dia baca itu belum tentu mempengaruhi hatinya. Tapi kalau sesuatu yang dia lihat, padahal itu visual, itu belum tentu nyata sesuai keadaan. Dan itu dimunculkan oleh apologetika Kristen, para penghujat, para penghina Islam. Lalu bagaimana tanggapan kita? Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk nonton video ini, karena kalian belum tahu ini maksud daripada bohong tiga hal ini. Bohong dalam tiga hal ini dengan maksud tarwiyah. Dan tarwiyah ya? Tarwiyah bukan? Coba bentar. Bukan tarwiyah deh, tarwiyah puasa. Tauriyah, ada yang tahu tauriyah apa? Dalam ilmu balaghah, bukan Islam, akan tetapi balaghah bahasa Arab, dalam yang namanya sastra Arab ada yang namanya seni kata yang namanya tauriyah. Nah, kalau berbohong dalam desain ataupun seni tauriyah itu diperbolehkan. Gimana itu Bang Daman? Oke, sebelum kita masuk ke keislaman, mari kita tampol bolak-balik dulu ke kristenannya, karena berani untuk menghina Islam dengan visualisasi yang seperti demikian. Oke, kita tidak perlu membalaskan dengan visualisasi ya teman-teman ya. Tapi kita hanya ingin menunjukkan bahwa jikalau mereka meyakini bahwa Islam boleh berbohong dalam tiga hal, maka hari ini kita akan mengungkap Rasul mereka, Paulus, adalah si ahli bohong. Bahkan dia mengakui kebohongannya, lalu mengajarkan kepada seluruh Kristen untuk bohong dalam segala hal. Nggak ada tauriyahnya, nggak ada seni retorika dalam itu, nggak ada. Agar tapi bohonglah, diajarin untuk berbohong. Belum lagi Tuhannya, Tuhan yang mereka yakini yaitu Yesus Kristus pernah berbohong. Kita akan tunjukkan semua data-data dan fakta itu agar mereka kemudian sadar kalau mereka ingin mempermasalahkan Islam, maka permasalahkan kitab kalian dahulu, karena kitab kalian jauh lebih parah. Muslim bohong dalam tiga hal,
agar tapi kalian bohong dalam segala hal. Let's go. Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, mari kita buka datanya. Kita tampil balik-balik dulu, baru kemudian kita akan menjelaskan daripada pemahaman Islam bagaimana bohong dalam 3 hal, dan 3 hal tersebut dalam klasifikasi tauriyah. Kapan tauriyah itu dilakukan? Apakah Rasulullah pernah bertauriyah? Pernah. Sebelum saya jelaskan, Rasulullah bertauriyah saat ada seseorang yang ingin mencari beliau, tapi Rasulullah sedang sibuk dan tidak ingin menemui dirinya. Rasulullah menyuruh untuk budaknya, mengatakan jangan kau jangan kau bilang bahwa aku ada di masjid, tapi katakan kepada dirinya, cari aku di masjid. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Lalu budak itu keluar dan berbicara kepada orang tersebut, cari beliau di masjid. Bohong nggak kira-kira? Coba dipikirkan lagi. Kalau bohong, ngomongnya gini, Rasulullah ada di masjid, itu bohong. Tapi kalau Rasulullah berbicara tentang cari dia di masjid, apakah itu bohong? Coba dipikirin. Coba dipikirin. Itu hebat dan cerdasnya Rasulullah, luar biasa. Nah, jadi cara bertauriyah hanya ala-ala beliau, sama seperti ketika beliau ditanyakan, wahai Rasulullah, engkau lihat enggak pemuda yang lari di depanmu? Beliau berbalik ataupun melangkah sedikit, berbalik ke kiri. Beliau bilang, selama saya berdiri di sini saya tidak lihat, karena menyelamatkan pria tersebut yang ingin dibunuh. Dan Rasulullah menyelamatkan nyawanya, yaitu dengan cara Rasulullah geser 2 langkah, belok ke kiri, mengatakan selama aku di sini aku tidak melihatnya. Benar gak? Benar gak? Ya kan? Itu namanya tauriyah. Oke. Sebelum kita masuk ke keislamannya, nanti ada kita bahas panjang itu, jangan asal-asal. Kan dia tadi dalam visualisasi tersebut menyembunyikan perselingkuhan. Boleh nggak teman-teman? Seakan-akan menyembunyikan perselingkuhan di dalam Islam ini boleh. Kita akan jawabkan nanti bahwa haram menyembunyikan perselingkuhan. Bahkan hukuman mati, rajam, lempari batu sampai orang tersebut mati. Itu hukum jelas-jelas di dalam Islam. Tapi mereka kurang tahu teknik-teknik tauriyah ini, seakan mereka sok tahu tentang Islam, maka di sini akan kita jawabkan. Oke teman-teman, kita tampol dulu. Bahwa pertama, bagaimana dengan ajaranmu ten-terenten? Ini gimana nih? Oke. Pertama, Filipi 1:18, Rasulnya memfatwakan. Sebelum kita masuk ini ke Rasulnya, apa yang dilakukan? Nih, ini Rasulnya ya. Siapa? Rasul Paulus. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dustaku ya. Oke. Sekarang coba kalian telaah ayat ini. Arti telaah ayat ini gimana Bang Daman? Coba kalian pikirin. Kira-kira dia tahu nggak kalau dia berdosa? Dan mengakui nggak kalau dia berdosa? Pasti dong. Saya bilang gini, bos, kalau dengan saya membohongi PT tersebut, perusahaan kita tidak jadi bangkrut, lalu apa salah saya? Kan gitu. Berarti saya tahu nggak kalau saya berbohong? Pasti dong, pasti dong, pasti dong. Saya tahu dong, ya kan? Saya tahu. Sekarang gini, demi kemuliaan Tuhan, dia berbohong. Itu pun Tuhan versi dia. Ini kenapa nih rambut saya nih? Demi kemuliaan Tuhan dia berbohong. Ya. Berarti dia tahu nggak kalau dia adalah pembohong? Dia tahu kalau dia adalah orang yang berbohong. Lalu kemudian hal yang dia lakukan demi memfitnah Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus tersebut, yaitu dengan kebohongannya, dan bagi dia itu hal yang mulia, dia memfatwakan agar semua Kristen pun sama. Mana buktinya Bang Daman? Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita. Jelas ya? Jadi kalau dalam hal misionaris, penyesatan, melakukan penyesatan, kalian bohong, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak ada yang jadi masalah, nggak jadi masalah. Kalian boleh berbohong dalam segala hal, karena Rasul kalian adalah pembohong, dan dia mengakui dirinya sendiri. Roma 5 ayat 3. Roma 3 ayat 5 yang tadi. Kalau dengan dustaku justru kemuliaan Tuhan makin hebat, kenapa aku dihukumi pendosa?
bagi dia Tuhan, dan dia telah memuliakan Tuhan dengan segala kebohongannya, dan dia mengakui adalah pembohong. Lalu dia memfatwakan Filipi 1 ayat 18 tadi bahwa kalian boleh bohong. Mau kalian kasih tahu masalah Yesus secara bohong kek, yang penting orang harus jadi muridnya. Mau secara jujur kek, bodoh amat, yang penting terserah kalian. Ya udah, Islam bohongnya 3 hal. Kalau Kristen bohong dalam segala hal, yang penting dalam hatinya Kristus, 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 Kristus. Nah, yang penting Kristus, udah semua. Yang penting ditebus. Nah, itu yang penting udah ditebus, ya. Darah Yesus, sudah selesai. Mau dia bermaksud bohong demi merenggut keimanan orang yang udah benar, ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Belum lagi, kalau memang nggak bisa berbohong, kalian harus menyamar. Mana buktinya? Ya, rasul kalian melakukan hal tersebut. Nih rasul kalian nih. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Baca yang besar. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Teknik apa nih? Teknik intelijen menyamar, yang penting nyesatin orang, ya kan gitu ya. Nah, makanya Yesus mengatakan dalam Bible, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawa namaku dan mengatakan akulah Mesias dan Kristus tersebut. Padahal dalam Matius 16:20 dia melarang dirinya untuk disampaikan Mesias, bahwa melarang dirinya disebut Kristus. Karena tahu Mesias dan Kristus ini adalah nama yang nanti akan diselewengkan, dan terbukti penyelewengannya. Nah, yang tadi mengajarkan bohong dalam segala hal. Yang kedua, penyamaran. Mana contohnya? Yesus bilang langit dan bumi ada, hukum Taurat itu tidak akan pernah batal. Dia menyamar sebagai pelaku hukum Taurat sekalipun dia tidak melakukannya. Demi apa? Memenangkan hukum Taurat. Sehingga keluarlah dalil Efesus, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Itu dia. Jelas ya? Nah, jadi kita 3 hal, mereka dalam semua hal. Jadi hati-hati sama Kristen. Mau dia ngomong apapun, hati-hati itu. Kebohongan dalam segala hal. Takut, menakutkan guys. Geplak sekali. Aduh. Nah, belum lagi teman-teman, yang terakhir kita tampol bahwa Tuhannya sendiri berbohong. Mana? Oke, sebelum itu saya panggil dulu Bung Cing. Bung Cing, lu tahu nggak? Apa lu? Lu tahu nggak? Ternyata, ya, sebelum kita masuk ke Kristus, Yesus yang berbohong, Cing, ternyata ada yang berbohong, Cing. Tuhan Allah Bapa itu sendiri bohongin Yesus. Ya, cinta segitiga di sini, Cing. Ada Allah Bapa bohongin Yesus, ada yang Yesus membohongi muridnya. Nah, maksudnya gimana tuh? Ya, kita ungkapkan dulu Allah Bapa yang membohongi Yesus. Mana? Ini sesuai keimanan Kristen ya. Kalau bagi keimanan Islam, ya, Allah Bapa itu tidak berbohong, benar, dia diselamatkan. Tapi yang kena janji caleg Yesus, itu masalahnya. Kena janji caleg, guys. Kena janji caleg, itu bahaya banget. Kena janji caleg. Serius. Oke, sesuai keimanan Islam bahwa Elohim tidak pernah berbohong. Tapi kalau sesuai agama Kristen, Elohim ini berbohong. Oke, kita lihat di sini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kalau Kristen bilang maut itu bang, dia bangkit, dia mengalahkan dunia orang mati, anjay, mabar. Kalau sesuai keimanan Kristen. Tapi jelas-jelas kitabnya tidak berbohong. Lihat nih, kalau pendetanya mungkin bohong ya, tapi kalau kitabnya nggak pernah bohong. Lihat nih, maut, apa itu maut? Ini jelas ya, kematian tubuh. Jelas ya, ini artinya adalah kematian, hukuman mati. Hukuman mati aja itu, hukuman mati. Jelas ya, hukuman mati. Oke. Berarti dia minta apa? Dia ada rintihan dan permohonan dan ratap tangis. Dari apa ratap tangisnya? Dari maut. Agar diselamatkan oleh siapa? Oleh Elohim. Apa katanya? Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Pertinyiinnya teman-teman ya, pertanyaannya, Yesus selamat gak? Selamat gak? Menurut iman Kristen selamat gak? Selamat daripada kematian tubuh, selamat gak? Kagak deh.
menurut apa namanya itu tadi salah satu maknanya adalah hukuman mati. Selamat nggak? Selamat nggak? Nggak ya? Nggak selamat ya? Nggak selamat ya? Siapa yang kena kibul nih? Siapa yang kena tokoh nih? Siapa yang kena kibul? Siapa? Yesus kena kibul sama Elohim gitu. Tapi kalau sesuai keimanan Islam tidak. Dia tidak ditipu oleh Tuhannya bahwa dia adalah hamba yang dilindungi. Luar biasa, itulah keimanan Islam. Tapi kalau kita merujuk kepada keimanan Kristen, ya pertama, sang bapak itu sendiri membohongi sang anak. Siapa? Yesus. Kena tipu. Jelas ayatnya itu kan? Menipu. Ya, kematian tubuh. Katanya, tenang, aman tuh bro. Jadi dia ngomong gini, cing. Dia kan ngomong sama Yesus, cing. Sus, ya paman, aman, kau nggak akan mati. Tenang aja, bos. Bentar, aku dibawa mati. Bentar, lu mau, tolong. Waduh, tangan aku dipaku, tolong. Ya? Berarti inilah awal dan dasar mula janji caleg. Nah, ini awal ya kalian, biar kalian tahu. Janji caleg itu dari mana sih, Bang? Dari kitab Ibrani 5 ayat 7. Itulah janji caleg kalau sesuai daripada pemahaman daripada kitab Kristen ya. Oke, kalau pemahaman Kristen kan dia mati. Kalau pemahaman kita dia harus selamat, nggak boleh mati dalam keadaan terhina sesuai kitab Ulangan 21, 22, 23 ya. Jangan, nggak boleh terhina seperti itu, nggak boleh. Tapi bagi Kristen, orang yang punya dendam terhadap Yesus, nggak tahu mereka ya, kenapa dendam kali sama Yesus ya? Heran kita ya. Kita bela-bela Yesus jangan mati terhina, telanjang, ditusuk dan semuanya. Enggak, pokoknya harus mati. Dan sebenarnya sayang nggak sih sama Yesus? Gimana sih? Aneh kalian. Kayak punya dendam pribadi kalian mas. Apa sih salah Yesus? Gue aja jadi heran ya. Yesus sebaik itu kalian bikin. Oke, selanjutnya. Sekarang Yesus bohongi murid dan bohongi seluruh jemaat. Mana? Nih, sekarang Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga juga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Bahwa tentang hari kiamat. Muridnya nanya, Om, apa? Om tahu nggak kapan hari kiamat? Tentang hari itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Jangan banyak nanya loh. Gak ada yang tahu. Malaikat gak tahu. Begitu juga anak. Cuma Bapak yang tahu. Penjelasan Kristen, Yesus 100% manusia, benar? 100% ilahi, benar? Saat dia hidup, ya. Saat kemudian dia hidup berarti dia punya ilahi. Pertanyaannya, ilahi maha tahu gak? Ilahi itu maha tahu nggak? Menurut kalian ilahi itu maha tahu nggak? Nah, kalau ilahi itu maha tahu, maka bohong nggak kira-kira Yesus? Tahu. Berarti Yesus tahu nggak hari kiamat? Pasti tahu. Tapi apa kata Yesus? Dia nggak tahu. Bohong nggak dia? Bohong dong dia. Bohong dia. Padahal dia tahu, tapi nggak mau ngasih tahu. Berarti Yesus ngeprank muridnya nih, apa gimana? Ngeprank ya? Ngeprank. Sekelas pendeta aja enggak sanggup menjawab ini. Oke, mari kita saksikan ya. Oke, melalui tadi Yesus membohongi muridnya masalah hari kiamat ya. Kenapa kita bilang membohongi? Ya kayak tadi, orang dia Tuhan, diyakini Tuhan kecuali dia manusia. Kalau dia diyakini manusia, ya udah, berarti ya memang nggak tahu. Tapi kalau Tuhan nggak mungkin nggak tahu dong. Oke, kita bisa lihat daripada perdebatan Kodondi masalah hal tersebut yang membuat pendeta ini sakit perut ya guys ya. Baca terus itu kan selalu. Nanti yang datang dia. Yang datang dari mana? Ya dia sebagai manusia. Nah ini yang dibawa Makodundi. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Mampus pendeta di sini, mabuk dia, nggak percaya. Nih saksikan. Dia tidak tahu. Tapi dia sebagai Allah. Bahkan sebagai manusia dia sudah tetap bersama, pada saat yang bersamaan dia bawa kodrat ilahinya juga. Tuh bawa kodrat ilahi. Itu kan yang memperlihatkan bahwa dia sebagai manusia seutuhnya kan, dan dia sebagai ilahi yang seutuhnya juga. Iya. Tapi kan nanti kedatangan dia. Nah, saya nggak nanya kedatangannya itu nanti. Tapi pada saat dia jadi manusia, dia bawa kodrat manusia dan kodrat ilahinya secara bersamaan kan, Pak? Iya. Kenapa pada saat dia punya kodrat ilahi dia tidak tahu hari kiamat? Nah, mampus. Apa nggak mati? Apa nggak mati? Apa nggak mati? Mabuk kau sekarang ya? Apa nggak mati? Pertanyaannya kayak gini model. Kasihan Pak Pendeta. Allahu Akbar Pak Pendeta. Kenapa bunuh diri Pak Pendeta ya? Oke, kita dengerin lagi.
Ya seperti yang tadi kita bilang ya teman-teman ya, pertanyaan seputar Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. 100% Tuhan enggak mungkin enggak maha tahu. Pasti maha tahu. Nah, dalam kemahatauannya, tapi dia tidak tahu hari kiamat. Kata tidak tahu membatalkan arti maha tahu. Menunjukkan apa? Apakah Yesus sedang ngeprank murid-muridnya? Nah, gimana tuh? Ya bro kucing, gimana bro kucing? Gimana menurut Anda? Apakah Anda heran ya? Sepertinya Anda sangat heran ya di sini ya bro kucing ya. Anda merasakan wah katanya Tuhan, tapi Tuhan nggak maha tahu. Katanya Tuhan maha luar biasa, tapi ada yang dia tidak bisa. Itu gimana? Tuhan apa itu? Ini dia. Oke, mari sama-sama kita lanjutkan videonya. Dengarkan. Dia sebagai manusianya ya. Kan sebagai manusia dia juga bawa kodrat ilahinya juga. Kenapa pada saat yang sama dia punya kodrat manusia dan juga bawa kodrat ilahinya, dia tidak tahu hari kiamat? Ya dia kan menjelaskan bahwa malaikat pun tidak. Ya, malaikat pun tidak, Ya, anak pun tidak, anak pun tidak. hanya Bapa saja. Bapa saja. Berarti pada saat Yesus jadi manusia, kodrat ilahinya di mana? Cuti. Ya kodrat ilahnya ada di. Jadi Kodon ditanya itu pas dia jadi manusia, pas nggak tahu hari kiamat, kodrat ilahinya kemana? Cuti Kodon cuti. Lagi ambil cuti saat itu ya, lagi ada urusan keluarga. Astagfirullah. Kodrat ilahi bisa cuti, astagfirullah. Aduh, kemakan dogma kalian. Tinggal pakai otak aja kalian menemukan jalan yang benar sebenarnya ya. Lanjut. Ilahinya di mana? Cuti. Ya kodrat ilahnya ada di di dalam tubuhnya ya, yang Oke. dia kelihatan itu kan. Ya, transenden lah kita bilang. Kalau dia punya kodrat ilahi, kan harusnya dia tahu hari kiamat, Pak. Nah, Nah, mampus, mencret. kalau saya membacanya bukan itu. Dia tahu sebenarnya yang datang juga dia kok. Dia bilang. Berarti pada saat dia ditanya, dia bilang yang tahu hanya Bapak saja, dia Bohong. sandiwara gitu. bohong. Dia mau menyatakan bahwa dia adalah manusia, sebagai anak manusia yang seutuhnya. Yang lebih memahami adalah Bapak kan. Itu. Iya, sebagai manusia dia kan bawa kodrat ilahi juga. Iya masalahnya. Cuti. Terus kodrat ilahinya di mana pada saat dia ditanya itu? Cuti kerja dia. Kodrat ilahnya ada di dalam tubuhnya. Ada di dalam dia. Nah. Berarti kalau ada kodrat ilahi di dalam diri dia, harusnya kan dia tahu hari kiamat, Pak. Sebenarnya dia tahu ya. Ya sebenarnya dia tahu. Tahu. Berarti dia pura-pura nggak tahu. Nah, bilang pura-pura juga. Kalau kita dia lihat tahu. konteks. Mampus, mencret. Sebenarnya dia lagi ngeprank ya, ngeprank masalah hari kiamat. Bagaimana nih? Hah, ngeprank ya Pak ya? Yesus lagi ngeprank muridnya. Aku pura-pura nggak tahu, padahal aku tahu gitu. Ngeles terus Pak. Tobat Pak, udah tua. Udah waktunya pakai otak, kembali ke ajaran yang benar Pak. Yang manusia sepantasnya manusia, yang Tuhan sepantasnya Tuhan Pak. Wow, bandel banget Bapak nih. Gue geplak loh. Tuh mampus, sebenarnya dia tahu ya, ngeprank ya Pak ya. Dia tahu, Pak. Kalau dia tahu tapi dia Tapi BTW teman-teman, kan tadi ajarannya, walaupun Kristus diberitakan secara benar pun, secara jujur pun aku tetap secara dusta pun aku tetap bersuka cita. Ini kemakan ini ajaran Paulus boleh berbohong dalam segala hal. Ini bilang hanya Bapak saja yang tahu. Berarti kan dia sedang pura-pura nggak tahu. Kalau saya memahami dia memperlihatkan bahwa kemanusiaannya seutuhnya. Kalau kemanusiaan seutuhnya, berarti pada saat itu dia nggak bawa kodrat ilahi. Cuti gue Dondi. Ya itu melekat sih ya. Kalau Cuti. harusnya dia malah mengetahui dong, Pak. Ya. Itu Nah, itu memang kejanggalan itu. susah. Susah apa? Emang nggak ada. Karena gereja memutuskan Yesus punya sifat ganda atau dua kodrat itu Bapak bilang. Kalau saya menurut ayat itu ya. Oke, tapi kan diputuskan oleh gereja, Pak. Ya Di kena tahun tipu mereka. 451 di Konsili Kalsedon. Nah Yesus benar, di Konsili Kalsedon. Oke teman-teman, kita udah melihat ya apa yang kita lihat, bahwa ya mereka dapat berbohong dalam segala hal, yang penting menyuarakan Kristus sesuai Filipi 1 ayat 18. Ya, udah jelas ya. Pendeta aja nggak bisa jawab. Mabuk kalau ditanyain kodrat ilahi pohon ara ya. Ingat nggak waktu Yesus ke pohon ara? Pohon aranya dikutuk tidak berbuah, padahal dia Tuhan bisa membuat pohon ara jadi berbuah. Kan aneh. Konyol nggak sih? Konyol gitu kan. Nah, yang mau kita bahas masalah, kita masuk ke studi Islam sekarang, masalah tauriah, berbohong dalam 3 hal. Awas lu pada keluar dan skip ya.
Jangan sampai ilmu Islam lu pada skip. Dikasih ilmu Islam terus kabur kalian. Oke. Jangan sampai kabur kalau lagi ilmu Islam, pas oten aja senang. Jangan terdengarlah seakan-akan kitab Kristen lebih indah daripada ilmu Islam. Nggak boleh kayak gitu. Oke, pertama kita lihat tauriahnya Rasulullah. Nah, tauriah itu apa? Oh, sebelum kita tauriah ini masalah ini. Boleh berbohong dalam 3 hal. Padahal ini dalam makam tauriah. Nah, oke. Nah, berbohong dalam 3 hal itu annal ummu kalsuman. Di sini aja kita baca. Nih. Aku tidaklah mendengar sesuatu dari yang diberi keringanan untuk berdusta di dalam kecuali 3 perkara: peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan membawa kebaikan rumah tangga. Kan ada kata-kata dengan tujuan, artinya dengan tinjauan hati bahwa kalau seandainya aku jujur akan membawa masalah yang sangat besar. Lalu tadi difitnahnya Rasulullah dengan mengatakan, oh tenang, kalau kalian selingkuh kalian tuh boleh bohong. Wah, ini fitnahan yang besar. Oke, karena gini, selingkuh itu apa sih kalau dalam Islam? Jadi jangan samakan gini. Selingkuh itu punya istri 2 gitu kan? Bukan. Selingkuh itu dalam Islam kenapa tidak diperbolehkan? Karena bagi Islam itu arti selingkuh apa? Arti selingkuh ya. Selingkuh itu menyembunyikan perselingkuhan, hukumnya tidak diperbolehkan. Jelas ya, kita baca aja lah. Dengerin. Dalam Islam, menyembunyikan perselingkuhan hukumnya tidak diperbolehkan. Perselingkuhan itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang dan dianggap dosa besar, karena termasuk dalam perbuatan zina, berhubungan badan dengan orang yang bukan pasangan halal, atau mendekati zina. Menyembunyikannya berarti menambah dosa dengan menutupi keburukan dan berpotensi menyakiti orang lain. Jelas ya? Emang ada fitnahan mereka yang tadi terjadi? Nggak ada ya? Berarti mereka cuma fitnah doang ya? Cuma bisa hanya untuk memfitnah ya teman-teman ya. Untuk menunjukkan gini, emang kalian mau bawa selingkuh itu dalam definisi apa? Definisi dalam Islam dong, karena kalian bahas Islam. Definisi dalam Islam, selingkuh itu zina muhson. Apa zina muhson? Seseorang yang sudah beristri, dia tidur ke Oyo, check in dia sama wanita lain, ajib-ajib, asoy-asoy, gebuk-gebuk, anjay, mabar. Ya, itu yang terjadi. Itu baru dinamakan selingkuh. Tapi andaikan kita membangun pertanyaan, Bang Daman, saya sudah menikah 2 tapi belum ngasih berita kepada istri yang pertama, bolehkah? Boleh. Maksudnya gini, kenapa Bang Daman menjawab boleh? Karena kayak gitu. Hukum nikah dikekang oleh syarat. Apa syarat? Syarat nikah ada wali kepada perempuan. Syarat nikah itu harus ada mempelai laki dan mempelai wanita, dan kemudian adanya saksi ya. Setelah itu dinikahkan, adanya ijab kabul dan segalanya. Sah nggak nikahnya? Sah. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita tidak memberi apa ini? Kenapa ini goyang-goyang? Oh, sorry guys. Bagaimana kalau kita tidak memberitahukan kepada istri yang pertama? Zolim. Nikahnya sah-sah. Zolim nggak? Zolim. Jadi haramnya dari segi apa? Menyakiti orang lain. Zolim dan tidak berlaku adil. Kenapa kita bilang tidak berlaku adil? Allah katakan, fankihu matabalakum. Nikahlah olehmu ya, 2, 3, dan 4. Ditulis dengan lafal udul, dengan perbandingan 2:2, artinya wajibnya adil. Wajibnya adil. Sekarang gini, kalau kita sembunyikan istri kedua kepada istri pertama, pasti ada yang namanya, ini secara logik ya, pasti ada yang namanya kita itu ada keperluan istri kedua yang tak bisa kita penuhi gara-gara sedang bersama istri pertama, dan kita posisi sedang menyembunyikan keburukan ataupun menyembunyikan istri kedua. Bukan keburukan dong, karena istri bukan pasangan gelap yang tak dinikahi, yang diajib-ajib di kayak gitu. Enggak. Karena apa nanti menjadi haramnya? Karena tidak adil. Sekarang gini, kalian punya istri nih, Cing, misalnya nih Cing, aku ngomong mau Cing, jangan Ucing ini, Cing, gua nih punya istri ya, gua lagi curhat sama lu nih, gua mau ngomong nih sama lu, gua punya istri, tapi gua belum ngasih tahu ke istri yang pertama, gua udah punya istri kedua. Pada waktu itu di hari Minggu, dia nyuruh gua temenin untuk dia pergi shopping ke mall, anjay mabar ya. Waktu itu gua lupa, gua belum beliin belanja buat istri dan anak gua pada istri yang kedua. Akhirnya karena gua ingin menutupi Cing, ya Cing dengerin dulu Cing. Dua-dua kalian dengerin. Nah, ini hilang ini aja. Cing dengerin dulu. Nah, jadi gini Cing. Waktu itu
pas gua ngebohongin istri gua tuh, gua lebih memilih istri pertama gua agar tidak terbongkar. Gua temenin dia ke mall hingga istri gua tuh kelaparan di hari itu. Gua tidak bisa kirim beras, ya. Gua mau transfer HP gua sama istri gua, wah parah, chaos banget cerita saat itu. Misalnya akan membawa apa? Tidak adil, karena Allah mengatakan fankihu matabalakum mathna wa thulatha wa ruba'a. Mathna adalah kalimat namanya udul dalam bahasa Arab 22, thulatha 33, ruba 44. Artinya menunjukkan apa? Perbandingan. Kalau kamu punya 2 banding 2. Apa 2 banding 2? Setara dan rata. Kalau kamu punya 3, maka 3 banding 3 setara dan rata. Punya 4 banding 4 setara dan rata. Untuk menunjukkan apa? Karena kebohonganmu tadi, tidak keterbukaanmu tadi, dan tidak mewartakan kepada istri pertama, ya akan membawa kepada tidak adil. Dosamu di mana? Ketidakadilanmu. Itu yang membuat laknat Allah terhadapmu. Jelas ya? Oke. Sekarang kalau dibilang kayak video tadi, Nabi saya selingkuh. Oke, aku akan turunkan 3 ayat, Muslim boleh berbohong dalam 3 hal. Nah, Muslim berbohong dalam 3 hal yang difitnah Oten di sini. Perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Nah, dia selingkuh nih. Nah, ini selingkuh nih kan, selingkuh dia. Pergi ke Oyo ya kan, micet biasa micet ya kan, micet. Nah, micet pergi ke hotel ya kan, jadi om gadun, anjay, om senang om bayar nggak tuh, anjay mabar. Ya kan? Nah, om senang om bayar. Itu perselingkuhan, muhson. Membawaki kepada apabila dia kena rajam, maka wajib dia itu berada di persimpangan jalan, ya, diambil oleh hakim, kemudian dilempari batu sampai mati. Itulah hukum zina muhson. Berarti Islam lebih keras terhadap perselingkuhan, karena perselingkuhan itu adalah segala sesuatu yang terjadi di luar nikah. Sekarang gini teman-teman, poligami dan cerai itu solusi, tapi soal resiko ditanggung oleh pemenang. Maksudnya soal resiko gini, bang, kalau aku cerai nanti nafsuku nggak ada yang backup, siapa suruh lu cerai, kan gitu. Bang, kalau aku cerai nanti aku pasti bakal sendiri, nggak ada yang ngurusin. Terus sholatku bakal serampangan karena dulunya istriku selalu mengingatkan sholat. Siapa suruh lu cerai? Itu resiko dibalik cerai, ya, dan segalanya. Poligami juga. Bang, kalau aku berpoligami, istri pertama aku nggak suka sama aku, nanti benci, nanti kami bakal bercerai. Cerai kan dimurkai Allah. Ya siapa suruh poligami? Artinya poligami, cerai adalah ranah solusi. Ya kalau lu berani ngambil ranah solusi, lu harus siap dengan semua resiko. Solusi dari apa poligami? Misalnya Anda tiba-tiba di dalam satu case, ya, menyukai cewek lain, anjay mabar. Ya kan, kalau Oten kan gini ya, satu seumur hidup yang dipisahkan tak boleh diceraikan, anjay mabar. Misalnya kayak kasusnya Nafa Urba. Kalian tahu Nafa Urba? Nah, Nafa Urba dia kan murtadin ya. Nah, dia melihat suaminya selingkuh terus. Arti selingkuh apa? Check in di hotel sama cewek lain, dan dia tahu di dalam Kristen tidak boleh cerai. Tiba-tiba dia bermimpi Yesus bilang, Nafa Urba, apa? Gua punya cara, ya kan dia bilang sendiri dalam podcastnya bersama Melanie. Apa dikatakan bahwa sisipin kondom biar nanti dia ingat dulu. Akhirnya dia nggak akan selingkuh lagi. Anjay, bener-bener dong, dilakuin dong melalui mimpi. Firman yang datang dari mimpi itu kan. Oke, dia lakuin, ambil kondom, taruh di tas suaminya. Terus suaminya makin rajin selingkuh, anjay mabar. Makin rajin selingkuh, ya. Bukannya insya malah makin rajin. Oh, kena prank dia lagi, ya kan. Nah, oke. Sekarang yang dipahami oleh Oten, kalau kita dalam Islam punya menjanjikan solusi poligami, maka andaikan dia merestui. Kalau dia tidak merestui tetap sah, tapi satu, kamu udah siap cerai? Kamu udah siap melupakan orang yang pertama menemanimu sehingga kemudian kamu memperoleh anak dan semua kerja dan apapun yang kamu dapati, dan kamu meninggalkan dia? Nah, kalau Oten, kalau kita suka sama karyawan kita dan kita punya istri. Cinta itu, kita berbicara tentang cinta ya, ini adalah hati yang berbicara. Misalnya istri kita itu kopi aja nggak mau dibuat, ya kan, males-malesan, jatah kurang, ya kan, asal minta jatah, wah tidurnya telengkup, wah pakai baju 3 lapis biar nggak bisa diapa-apain, anjay mabar. Kita kan butuh, kita berhasrat, kita punya kebutuhan daripada dirinya, nggak dikasih jatah guys, anjay mabar kan gitu. Nah setelah itu kepada karyawan tersebut, ini pertanyaan saya, lebih baik kita zinahi, ajak ke Oyo, atau ajak ke hotel, atau kita nikahi? Coba jawab.
Mana lebih mending? Dizinahi apa kita nikahi? Kalau Oten menjawab, enggak bang, lebih mending setia sama istri pertama. Masalahnya nggak bisa setia. Lu aja kagak bisa setia. Lu nggak bisa. Lu ketika berada di case tersebut, lu nggak bisa setia lagi. Dimana ada perlakuan yang dia lakukan kepada lu yang lu nggak bisa nolak kalau lu cinta dia. Cinta itu, ya ini kita berbicara soal cinta ya. Cinta itu bagaikan kita menunggu bis. Kita tidak bisa menentukan bis yang mana yang akan kita tumpangi, tapi kita tahu tujuannya. Bis yang mana yang akan datang menjemput kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, begitu bis itu datang secara random, yang tidak kita pilih, yang dia punya tujuan yang sama, ya kita harus naik bis itu. Begitu pula cinta, datang dengan sendirinya, yang membuat Anda tidak bisa memilih kalau hati Anda sudah mengatakan cinta. Saat sudah cinta, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah, hati yang bermain. Pertanyaannya, ketika sudah cinta tersebut, nafsu main dong, engkol bawah jalan dong, ya kan? Nah, ketika engkol bawah jalan, baiknya apa? Dinikahi atau dizinahi? Nah, kalau Oten enggak tuh. Nah, begitu udah cinta, enggak, demi Roh Kudus dan segalanya aku tak akan selingkuh. Mantap, Islam juga kayak gitu. Jadi kalau seandainya daripada berzina dan nikah itu anak, kalau setia sama istri pertama ya jangan. Ajaran Islam juga gitu, setia. Dan bahkan itu kalau ada orang mati dalam mempertahankan cintanya kan pahala syahid. Itu hadis Rasulullah loh. Udah, oke, kita pertahankan cintanya dan semuanya kan. Oke, aman, tentram, damai, majlub lah, ya kan? Oke, aman. Selanjutnya, ini perkaranya tentang berzina ataupun tidak. Nah, kalau Oten satu selamanya, jangan dipisahkan, anjay. Ya udahlah. Pertama mereka mengingat, aku kan udah ditebus sama Tuhan, ya kan? Aku berdosa nggak? Enggak, udah pasti kerajaan surga. Orang Paulus bilang aja karena darahnya kita pasti terselamatkan dan kita pasti selamat, anjay. Selingkuh nggak ya? Check in hotel nggak ya? Ajib-ajib nggak ya? Selebeu nggak ya? Selebeu dong, selebeu. Orang udah ditebus kok, masa nggak selebeu? Selebeu lah, masa nggak selebeu? Ada aja kalian. Selebeu, mantap. Masa nggak diselebewin? Kan gitu ya. Nah, akhirnya zina. Mereka lebih milih zina daripada kayak kita. Kalau kita ya udah, mending dinikahi dan dipoligamikan. Tapi bang, nanti istri pertama ketahuan dan hancur, ya bodo amat lu. Urusan lu sama Tuhan. Kenapa lu nggak adil? Jadi lebih baik ya, lu cabut. Lu pikirin, istighfar, setia sama istri pertama, lihat semua kebaikan dia, bagaimana dia merawat anak lu. Nah, hingga kemudian lu kembali lagi ke istri pertama, lu lupakan cinta-cinta dan perencanaan lu, karena lu tahu lu bakal ngezolimi dia. Ataupun kalau lu nikahi ini karyawan, lu bakal zolimi dia nanti. Apa? Lu dalam menutupi kebohongan tersebut terhadap istri kedua, apa yang terjadi? Lu bakal melakukan segala sesuatu yang akan menzolimi dirinya. Kalau ada manusia yang terzolimi, Allah yang paling benci buat lu. Gua geplak lu. Kok geplak nih? Oke, kita masuk ke pembahasan yang tadi nih. Bohong tetap haram. Nah, akan tetapi bohong dalam permainan kata ataupun tauriah. Misalnya, ada yang mengatakan demi mendamaikan orang berselisih. Si Ahmad, sebenarnya si Ahmad yang tadi mencacimu itu benar-benar orang yang memujimu dengan niat ya mendamaikan. Kapan dia memuji kita? Kita lihat aja dalam sholat, pernah nggak dia Allahumma ja'al Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, dipuji nggak kepada orang yang selamat? Dipuji bahwa dia pernah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Oh, nggak pernah dia bang doain itu? Ya kan dia pernah pergi sholat Jumat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah doa orang muslim dan orang muslimah. Amin. Berarti doa memuji keselamatan terhadap si kawan itu ya, memuji, itu namanya tarwiyah gitu. Dengan hal untuk kemudian menjadikan hal tersebut menjadi hal yang baik gitu kan. Nah, tauriyah. Sedangkan contoh perkataan dusta, bohong pada istri yang diperbolehkan itu seperti apa? Tauriyah ya. Misalnya dikatakan oleh suami pada istri, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, engkau satu-satunya, ya kan gitu ya. Misalnya kita mau bilang itu. Nah, sekarang gini, kalau kita bilang ke istri kita nih, wahai istriku, ya paman, kamu adalah satu-satunya yang paling aku cinta di dunia ini. Makasih ya. Mak lu apa kabar? Oh, mak lu gimana? Mak lu nggak cinta mak lu? Nah, lu nggak cinta bapak lu gimana? Pak lu gimana ya? Nah, anak lu gimana ya? Nah, itu namanya tauriyah. Kalau seandainya itu juga dianggap bohong, seluruh dunia berbohong semua tuh, berbohong semua.
lagi ngegombal dia bohong tuh. Anjay mabar ya kan. Nah itu sastran ataupun namanya retorika, dinamakan dengan tauriyah. Pernahkah Rasulullah melakukan tauriyah? Pernah. Nih Rasulullah melakukan tauriyah ya. Nah tauriyah Rasulullah itu daripada Abu Ibrahim An-Nasai. Jika ada orang datang mencari beliau, saat itu ada datang mencari beliau, sementara beliau tidak ingin menemuinya. Beliau perintahkan budaknya hamba keluar dan menyampaikan, cari beliau di masjid. Beliau tidak mengatakan beliau sedang berada di masjid, tapi hanya suruh cari di masjid. Paham maksudnya? Nah itu tauriyah yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana tauriyah? Wahai budak, ya Nabi Muhammad ada nggak? Kecuali ya dia menanyakan Nabi Muhammad ada nggak, bukan tanya apakah Nabi Muhammad ada di dalam. Nah kalau itu udah susah kita karena yang ditanyakan di dalam. Tapi saat itu bunyinya saat dia mencari apakah Nabi Muhammad adakah Nabi Muhammad, dia menjawab cari di masjid. Apakah dia bilang Nabi Muhammad ada di masjid? Enggak, suruh cari di masjid. Nah itu namanya tauriyah ya teman-teman ya. Begitu juga klasifikasi kita. Cuman semua itu ke dalam ranah maslahah. Apa itu maslahah? Ya kalau kita ngelihat ya, ada seseorang ya, orang yang baik tapi dikejar oleh debt collector. Dia sembunyi di rumah kita. Di rumah kita, di rumah orang Islam. Dia mau dibunuh kalau nggak bayar. Ditanya, "Woi, Daman, ya. Kau lihat nggak si Salam?" "Enggak." "Kenapa?" Saya ngomong kayak gitu. Ya saya bertauriyah, saya geser ke kanan. "Kamu lihat nggak si Salam?" "Dari tadi aku berdiri sini nggak lihat si Salam." "Tujuannya apa?" "Agar dia menyelamatkan nyawa anak orang yang ada di belakang." Nah kalau Kristen kan iming-iming gereja nih, bukan ajaran Paulus ya. Kalau iming-iming gereja mereka nggak boleh berbohong ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebih daripada itu adalah datang dari si jahat. Anjay mabar. Itu Matius 5 ayat 7 ya. Matius 3:7 ya. Pokoknya kayak gitulah bunyinya. Oke. Salam masuk. Salam itu adalah sahabatnya dia. Oh nggak usah. Ibunya kuat kali ngutang. Ibunya Edis. Emaknya Edis. Nah, utangnya banyak banget, dikejar debt collector, mau digantung, mau dibunuh, mau dibakar. Anjay. Emaknya fuap sembunyi. Des. Ya paman. Kenapa? Ibumu mana? Oh ada tuh di belakang lagi sembunyi gitu. Kan nggak boleh bohong. Mampus kita. Nggak ada tuh selamatin nyawa, nggak ada. Kalau Edis bilang selama saya debat dengan dia bilang saya langsung telepon polisi. Mbahmu, HP lu dirembut. Pak polisi, ada debt collector mau bunuh orang. Kan goblok aja mikir. Belum lu ngomong leher lu udah hilang, anjay mabar. Aduh, astagfirullah. Oke teman-teman, ya kalian udah tahu ya tauriyah. Jadi menunjukkan apa? Bahwa kebohongan itu harus dipikirkan, bukan kebohongan ya. Boleh berbohong dalam 3 hal itu adalah dalam posisi tauriyah. Apa tauriyah? Kalian memikirkan retorika yang menjadi kemaslahatan. Misalnya lu kenapa marahan sama si Daman? Iya gua mau bunuh dia. Kenapa? Dia kemarin ngejek gua, ngejek keluarga do. Wah lu gak tahu apa? Gua semalam mergokin Daman. Sebenarnya dia pengen damai sama lu. Dia tiap malam mendoakan lu. Dia adalah orang yang mendoakan keselamatan lu. Maksudnya gimana? Iya serius gue bilang. Dengan landasan apa kita ngomong tersebut? Dengan landasan bahwa biar tidak terjadi perselisihan. Dengan landasan apa? Ya udah, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Nah kan berdoa terhadap dia. Amin. Kemudian si Daman kan orang muslim. Gitu ceritanya. Itulah tauriyah teman-teman ya. Jazakallah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk kemudian berinfak di link Saweria yang ada di bawah ataupun di rekening yang ada di bawah. Jazakallah ya teman-teman ya. Makasih banyak, aku ngantuk. Bye teman-teman. Jangan lupa untuk bertauriyah. Anjay mabar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.